Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai ORE212 sudah berusia 87 hari setelah tanam. Kali ini ada indikasi terserang ulat buar dan ada bunga yang rontok. Untuk bunga yang rontok, Mimin sudah aplikasikan kalsium mercalal dan asam humat dengan Merc Power Soin. Mimin aplikasikan dengan sistem kocor. Hari ini Mimin akan melakukan spray yang ke-16. Menggunakan Kalinet dengan kandungan fosfat kalium dan boron dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kemudian menggunakan insektisida berbahan aktif Profenovos dengan Merc Curacron. Mimin menggunakan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Curacron 500 IC merupakan insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning kecoklatan. Untuk mengendalikan pada hama tanaman bawang merah, cabai jeruk, kacang hijau, kapas, kentan, kubis, semangka, tebu, tembakau, dan tomat. Bermanfaat mengendalikan hama tripe, kutu daun, ulat gerayak pada tanaman sayuran. Mimin menggunakannya untuk hama ulat dan lalat buah. Mimin juga menggunakan perekat penembus dan perata dengan Merc Degue Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Kemudian menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloropid dengan Merc Besvidor dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Besvidor 25 WP merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tapun yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak pada tanaman cabai. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan Merc Ditran dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Ditran M45 termasuk fungisida kontak yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut. Ia membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan secara perlahan mengeluarkan senyawa tertentu yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur. Ditran M45 mencegah pembentukan spore pada jamur sehingga tidak dapat menyebar. Beberapa penyakit jamur yang dapat dikendalikan oleh Ditran M45 diantaranya adalah busuk daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, bercak ungu, mopok, karat daun, dan busuk batang. Penggunaannya semprotan harus diarahkan kepada semua bagian tanaman secara merata. Untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang mengenal bentuk-bentuk formulasi pestisida. Dikutip dari bumikita.id, mengenali jenis-jenis pestisida berdasarkan bentuk formulasi merupakan hal yang penting bagi pengguna. Ini berkaitan dengan kompatibilitas atau kesesuaian antara formulasi yang satu dengan yang lainnya apabila dicampurkan dalam satu kali aplikasi. Di samping itu ibarat senjata dalam peperangan. Mengenali bentuk formula ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan senjata mana yang terbaik untuk digunakan pada kondisi medan perang tertentu. Semisal, penggunaan pestisida berbentuk SP yang bisa larut dalam air akan menemui hambatan pada musim kering atau musim kemarau. Karena air lebih cepat mengering sebelum pestisida bekerja dan terabsorpsi pada target. Demikian pula formulasi EC yang merupakan emulsi cairan bahan aktif hidrofobik yang terdispersi oleh partikel air akan bekerja setelah air pendispersinya menguap. Sedangkan pada cuaca dingin penguapan air ini lebih lambat. Bentuk pestisida dinyatakan dalam kode huruf kapital yang dicantumkan di belakang angka setelah Merc yang tertulis pada label kemasan. Kode huruf kapital tersebut merupakan singkatan dalam bahasa Inggris. Berikut bentuk-bentuk formulasi pestisida yang beredar di Indonesia. Pada video sebelumnya kita membahas bentuk-bentuk formulasi pestisida berbentuk padatan atau tapun. Kali ini kita akan mengenal bentuk-bentuk formulasi pestisida yang berbentuk cairan. Yang pertama, emulsi viable concentrate EC bagi E. Emulsi merupakan campuran dua zat cair yang berbeda sifat. Misalnya minyak dengan air disatukan dengan bahan yang bernama emulsifir. Bahan aktif pestisida EC teknis murni tidak bisa dicampur air karena memiliki sifat hidrofobik takut air seperti minyak. Agar dapat dicampur didispersi ke dalam air saat diaplikasikan, maka dalam formulasinya ditambahkan emulsifir.
sehingga hasil campuran tersebut dinamakan emulsi. Emulsi merupakan butir-butir cairan bahan aktif berukuran mikro yang tersebar dalam air. Saat mengenai sasaran, air yang mendispersi bahan aktif akan menguap. Bahan aktif menyebar dan mengenai OPT target. Pestisida ICI mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk menembus jaringan kulit hama sasaran yang berlapis kitin, di mana hitin ini memang sulit basah oleh air biasa. Kandungan bahan pembawanya berbahaya jika terkena mata. Formulasi IC ini mudah rusak oleh suhu yang terlalu tinggi dan inaktif pada suhu yang terlalu rendah dingin. Yang kedua, flowable concentrate F. Jika bentuk WP menimbulkan risiko terhisap melalui pernafasan karena partikelnya yang sangat halus dan mudah bertebaran di udara, maka formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cairan pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP tetapi lebih mudah menyebar dalam air. Selain itu lebih aman bagi pengguna karena tidak menimbulkan debu saat kemasan dibungkus atau ditakar. Konsentrasi bahan aktif F lebih rendah dari WP. Penggunaannya dengan cara disemprotkan. Sayangnya formula ini belum banyak dikenal petani. Yang ketiga, water soluble concentrate WSC. Berbentuk konsentrat cairan yang pekat. Istilah konsentrat adalah suatu materi cair yang telah dikurangi kandungan airnya, sehingga membentuk fasa materi pekat seperti lumpur. Jika diencerkan dalam air akan membentuk larutan sejati. Yang keempat, aqueous solution AE. Berbentuk cairan pekat yang dapat larut dalam air. Pelarut yang digunakan dalam formulanya adalah air murni. Formula AS ini biasanya digunakan dalam pestisida sistemik yang berbentuk cair, terutama pada herbisida yang mensyaratkan penetrasi ke dalam jaringan. Untuk meningkatkan daya penetrasi, bentuk AS dilengkapi dengan bahan penetran atau surfaktan yang berfungsi sebagai biological activator. Contohnya herbisida Roundup. Yang kelima, suspension concentrate ST. Berbentuk cairan yang sangat pekat seperti susu atau cat tembok. Ketika dicampurkan air, akan membentuk suspensi atau butiran partikel halus yang melayang-layang di air. Yang keenam, capsulated suspension CS. Merupakan bentuk formulasi mikrokapsul yang bisa tersuspensi ketika dicampurkan dalam air. Mikrokapsul tersebut tidak larut air, tetapi partikelnya yang berukuran mikron dapat melekat pada tubuh serangga hama dan daya racunnya awet. Contohnya adalah DMAND100CS yang mengandung lambda-sihalotrit untuk membasmi lalat dan kumbang di kandang ternak. Yang ketujuh, ultra low volume ULV. Merupakan jenis pestisida berbasis minyak yang hanya memerlukan volume kecil dalam skala luasan tertentu, antara 1-5 liter per hektar. Biasanya dipakai untuk pengendalian OPT pada lahan yang sangat luas, misalnya pada lahan tanaman kapas, atau sulit dijangkau dengan penyemprotan biasa. Contohnya tanaman perdu yang tinggi atau rapat, jarang digunakan di Indonesia untuk pertanian. Karena kecepatan penyebaran dan respon efikasinya, formulasi ini juga cocok dipakai untuk pengendalian serangga yang bergerak cepat. Aplikasinya memerlukan alat seperti mist blower jika dimulsikan dalam air, alat fogger jika dicampur dengan minyak, exhaust sprayer. Yang kedelapan, emulsion in water UW pekatar yang dapat dimulsikan dalam air. Berupa emulsi hidrofobik, seperti ICI tetapi sudah dicampur dengan air di dalam kemasannya, sehingga berbentuk cairan putih pekat seperti susu. Formula ini lebih stabil apabila disimpan pada suhu rendah. Apabila hendak diaplikasikan harus dikocok dahulu. Yang kesembilan, oil dispersion OD. Merupakan bahan aktif tepung tidak larut air yang didispersikan dalam minyak. Jenis minyak bisa bervariasi dari parafin hingga jenis pelarut aromatik dan minyak nabati atau minyak biji teretilasi. Idealnya bahan aktif tersuspensi seragam dalam fase minyak. Tujuannya adalah menjaga kestabilan bahan aktif yang peka terhadap air dan mudah bereaksi dengan suatu larutan.
Selain itu, untuk menggantikan pestisida WSG-WDG dengan kinerja yang lebih baik. Contohnya adalah AN-T210OD bahan aktif indoxacarb. Belakangan ini ada beberapa bentuk formulasi baru yang dikembangkan oleh industri-industri agrokimikal. Tujuannya adalah meningkatkan performa, efikasi dan aspek keamanan bagi para penggunanya. Selain itu juga memperbaiki kompatibilitas antar suatu formula dengan formula yang lain, di mana hal ini menjadi kendala dalam aplikasi di lapangan selama ini. Pada produk pestisida baru yang mempunyai bahan aktif ganda juga mempunyai kode bentuk formula tersendiri, bukan merupakan singkatan. Misalnya, ZC yang merupakan gabungan antara pestisida CS dan SC. ZE merupakan gabungan antara pestisida CS dan SE. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.